Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 11 Januari 2021. Hari biasa dalam pekan biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan tentang panggilan para murid pertama. Ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia," mereka segera meninggalkan jalannya. Begitu juga dengan Yohanes dan Yakobus. Mereka meninggalkan perahu dan ayahnya. Apa yang menarik dari diri Yesus? Padahal dia bukan nelayan, tidak punya kompetensi tentang mencari ikan. Dia adalah tukang kayu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada sesuatu yang baru, yakni dari penjala ikan akan menjadi penjala manusia. Menjala manusia untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Yang pasti kualitas pribadi Yesus adalah daya tarik bagi mereka. Isi pewartaan yang baru membuat mereka tertarik ikut segera bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, siapa para murid pertama Yesus itu? Simon dan Andreas, orang-orang biasa. Begitu juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak lelaki dari Zebedius. Mereka ini kiranya sama saja seperti kita yang pergi ke kantor setiap hari kerja atau membantu orang tua kita bekerja di warung setiap hari. Semua sibuk dengan rutinitas sampai suatu saat Yesus datang dan bertemu dengan mereka. Lalu peristiwa yang luar biasa terjadi. Renungkanlah undangan atau ajakan luar biasa dari Yesus kepada orang-orang ini. "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Luar biasa juga kiranya tanggapan mereka yang diundang oleh Yesus itu. Penginjil Markus mencatat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua momen yang menentukan dalam hal ini. Momen undangan dan momen pengambilan keputusan oleh mereka yang diundang. Yesus mengundang 4 orang itu, kemudian mereka meninggalkan perahu mereka, lalu mereka pun menjadi murid-murid Yesus. Untuk menanggapi undangan Yesus dituntut iman dari orang yang diundang. Para murid yang pertama tentunya telah melihat sesuatu tentang Yesus yang secara unik mendesak, sesuatu yang sepenuhnya dapat dipercaya, sehingga mereka pun berani mengambil resiko. Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes memutuskan untuk mengikuti Yesus tanpa sedikit pun rasa ragu, apalagi menetapkan syarat-syarat. Kepercayaan mereka pada Yesus memampukan mereka untuk menjadi dapat diajar oleh Yesus. Iman mereka kepadanya memperkenankan Yesus mengubah
dan membentuk hidup mereka. Sekarang, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita percaya bahwa Yesus dapat bekerja dalam diri kita masing-masing sama kuatnya seperti Dia telah bekerja dalam murid-muridnya yang pertama? Yesus juga mengundang Anda dan saya. Dia ingin mengubah dan membentuk kita dan menggunakan kita hanya apabila kita memberikan kesempatan kepadanya. Maka pada hari ini, marilah kita memperkenankan Yesus menyatakan dirinya kepada kita, berbicara kepada kita, dan mengubah hati kita masing-masing. Demi Yesus, kita pantas mengambil resiko. Dengan menerima Yesus ke dalam hati kita masing-masing, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya gereja kita semua juga dipanggil untuk menanggapi undangan Yesus itu saat dan sekarang ini. Maka dari itu, kita atau gereja baik kalau bahkan harus mencari format-format baru yang kreatif dan menarik bagi pewartaan kerajaan Allah. Sehingga akhirnya benar-benar bahwa kita menjadi penjala manusia, menangkap dan menjaring mereka, memasukkan dalam kerajaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku ingin menjadi murid-Mu yang sejati. Cabut dan buanglah rasa takut dan rasa ragu yang masih ada dalam diriku. Dan berikan aku iman agar mampu mengikuti panggilan-Mu dengan sepenuh hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.